Iya kan, kemarin kan. Kemarin Dan aku kayak gitu juga sih, memang. udah dikasih tahu kan. Halo guys. Hai, Abi. Bentar ya. Apa kabar nih? Baik. Sehat. Silakan. Izin duduk ya. Lagi pada apa nih? Biasa ngobrol. Nah, kebetulan aku ada topik masuk. Kenapa tuh? Sekarang lagi booming lagi ya di media sosial tentang vaksin. Vaksin waktu itu kalian vaksin nggak sih? Aku vaksin. Full. Jujur dari aku ya, karena sekarang lagi booming lagi nih. Sama waktu dulu pas vaksin satu aja keluar banyak yang bilang itu pakai microchip dalamnya. Kamu dengar dari mana? Dari media sosial banyak, dari Facebook, dari TikTok, Facebook. dari Facebook. Abi. Ini nggak resmi tahu. Ya, Tapi dia Coba lihat dia. sendiri. kemarin aku kan baru scroll juga. Aku sama Nabi itu bacanya dari Komdiki ya kan, kamu Itu dari resmi. resmi dari Komdiki gitu. Ini resmi. Tuh, dia udah kualifikasi tentang vaksin punya microchip, itu kan namanya disinformasi, salah tahu. Makanya kalau baca berita dia resmi-resmi aja. Jangan percaya dari media sosial sih. Yang rame. Ya aku ikutin yang lagi rame aja. Saran aku sih kamu lebih baca-baca aja informasi dari sumber mana. Biar nantinya nggak malu kalau salah. Kayak aku sih, kalau kalian percaya saya udah sama aja beratnya. Aku mah ya gimana ikut yang lagi rame aja. Gue sama Nabi pengen lo biar gak misinformasi kayak gini. Buktinya kita baik-baik aja kok. Udah, ini nggak percaya. Kenapa kan mau percaya atau enggak? Dan ini percaya gua. Kan mengajak juga. Aneh, kalau tidak aneh banget. Aneh dia. Padahal kan disinformasi ya. Iya. Kemarin kan aku ke kafe ya yang di Gatsu itu. Cakep banget tau baristanya, sumpah. Kamu naksir ya? Gitu sih. Sama siapa main? Kemarin aku sendiri lagi WFC gitu. Iya. Tapi kamu pernah gak ke kafe cakep baristanya? Sering lah, Oke. pasti. Oh ya? Iya. Coba ini lucu banget. Apa kamu kenapa sih? Ini Wait, tunggu dulu. Itu captionnya kalimat tauhid dijogetin, serius diketawain. uploadnya lucu aja joget-joget sih. Kamu tahu gak itu tuh lagunya lagu salawat loh. Iya Kamu loh. tahu gak kalau misalkan salawat itu tuh kalau kayak gitu udah masuknya tuh ke penistaan agama tahu? Bener tau. Ya sih, bener sih. Itu Ya di kan? channel juga. Apalagi itu tuh siarannya live di TV. Ya, kenapa bisa lolos ya dengan TV gini? Emang itu di channel apa sih? Ada salah satu channel dia juga punya program. Itu TV. tuh, lihat. Emang kenapa? Oh iya, aku juga jadi penasaran deh sama satu ini juga program di channel yang sama. Coba deh kalian lihat. Oh, ketahui ini program yang azab itu bukan? Iya, yang Tunggu deh. Itu dia gak make sense gak sih? Nah, itu gas hujan LPG. hujan gas LPG. Aneh gak sih Ada menurut kalian? hijau lagi. Gak make sense. Iya lagi. Aduh, kalau kataku rugi banget sih kalau misalkan channel gede nayangin hal-hal kayak gini gak make sense. Ya apalagi tau gak anak-anak juga kan suka nonton televisi kan. Iya lagi. Apalagi televisi itu yang harusnya mendidik malah jadi seperti ini gak make sense gitu buat Ya, anak-anak buat edukatif iya. banget ya. Kalau misalkan disuruh ada program saran gitu sih kayaknya aku bakal saranin buat 2 program ini di boycott deh. Soalnya nggak make sense. Ya aku juga Ya, sih aku setuju juga sih setuju. karena emang udah gak make sense sama emang udah masuk ke penistaan agama juga itu udah parah sih. Banget lah. Dan harusnya channel itu lebih teliti sih sama program yang ditayangin ya nggak sih? Karena apalagi siarannya live tetap banyak orang ya kan. Betul Terus banget. juga ada lembaga KPPI gak sih buat sensor-sensor hal yang gak berkenan gini? Ya gitu deh. Ya jadi mungkin jadi pelajaran lah ya buat harusnya televisi itu buat lebih baik lah ke depannya gitu buat Yap. edukasi. Betul bang. Nah, itulah contoh-contoh dari First Belief yang merupakan dampak krisis literasi media. Ada 9 model pelatihan Mankraf untuk mengembangkan literasi media dan juga menanggulangi masalah ini. Ada dari konteks teoritis, tujuan peserta dan program pelatihannya, pemilihan peserta dan pelatihnya, proses pendidikan, ketersediaan topik bahasan, penyediaan bahan ajar, evaluasi internal dan eksternal, ketersediaan anggaran dana, pemasaran program untuk pelatihan.
Nah, model pelatihan Minecraft ini tuh menegaskan pentingnya literasi media agar masyarakat tuh mampu berpikir kritis dan menghadapi arus informasi digital. Kasus hoax kayak vaksin microchip menunjukkan bahwa kurangnya literasi media tuh bikin publik dapat terpengaruh bahkan sampai mempunyai false belief dan menyebarkan informasi palsu tanpa verifikasi. Tujuan dari pelatihan Minecraft ini adalah agar peserta memahami cara media berfungsi. Mereka juga harus dapat memahami bias informasi dan kepentingan sebenarnya di balik pesan, dan belajar berpikir kritis sebelum menerima atau berbagi suatu informasi. Nah, proses belajarnya dilakukan secara dialogis. Peserta dilatih untuk bertanya, memeriksa, dan menilai informasi secara sadar melalui metode interaktif dan analisis kasus nyata. Ini mencegah manipulasi media atau framing. Selain itu juga, sikap kritis terhadap media juga diperlukan dalam menentukan konten yang layak dikonsumsi. Penayangan konten yang hanya mengharapkan engagement dan keuntungan biasanya tidak dapat mengedukasi masyarakat. Oleh karena itu, literasi media tidak hanya berfungsi untuk melawan hoax, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial agar media dan audiens lebih jawab.